Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Di kesempatan kali ini kita akan membahas materi IPS tentang kegiatan ekonomi dan kaitannya dengan perkembangan iptek. Materi IPS kelas 7 SMP. Baik, untuk membuka kesempatan pembahasan kali ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang kegiatan ekonomi, maka kita akan bahas berkaitan dengan produksi, kemudian distribusi, dan konsumsi. Kita nanti akan membahas tentang penjelasannya, hal-hal yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi, dan kaitannya juga dengan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, yang pertama adalah produksi. Produksi adalah kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan atau menambah nilai guna dan manfaat barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Produksi menggunakan sumber daya yang tersedia, menghasilkan nilai guna, mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Misalkan, gandum diolah menjadi tepung, tepung dimasak menjadi roti, kemudian kayu dipotong menjadi kayu gergajian, kemudian dibentuk, dirakit menjadi meja dan kursi. Dengan adanya proses produksi tersebut, maka barang yang semula tidak bisa digunakan menjadi memiliki nilai guna. Nah, produksi ini intinya adalah menghasilkan nilai guna atau kemudian mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau menjadi barang jadi. Nah, biasanya produksi ini ya kata kuncinya adalah berkaitan dengan menghasilkan atau kemudian membuat begitu ya. Nah, intinya ya ada barang yang kemudian tidak bisa digunakan kemudian diubahnya menjadi bisa digunakan atau mempunyai nilai guna. Nah, nilai guna itu apa? Nah, kegunaan atau nilai guna suatu barang adalah kepuasan yang diperoleh sebagai hasil dari mengkonsumsi suatu barang tertentu. Ada beberapa nilai guna suatu barang. Yang pertama, nilai guna bentuk atau form utility diperoleh karena mengubah bentuk suatu barang menjadi barang lain yang lebih tinggi nilai gunanya. Contohnya lidi menjadi sapu lidi. Kemudian nilai guna tempat. Place utility diperoleh karena memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain, contohnya pasir dan kerikil di pinggir sungai, kemudian menjadi bahan bangunan. Selanjutnya, nilai guna waktu time utility diperoleh karena menggunakan suatu barang pada waktu tertentu, contohnya menggunakan payung di saat hujan. Nah, payung kalau di luar hujan mungkin saat panas banget begitu itu juga bisa digunakan begitu ya. Sehingga kemudian bisa digunakan karena sesuai dengan waktunya. Nah, kalau tidak panas, tidak hujan, ya payung tidak digunakan gitu ya. Kita tidak usah pakai payung, maka payung di saat waktu tertentu juga tidak memiliki nilai guna. Selanjutnya, nilai guna kepemilikan barang atau ownership utility bertambah apabila kepemilikan barang tersebut telah berpindah. Misalkan cangkul dan sabit dari pasar berpindah kepemilikan menjadi milik petani akan menambah nilai guna. Ya jelas gitu ya. Kalau cangkul dan sabit di tangan petani ya bisa kemudian digunakan untuk proses pertanian gitu ya. Kegiatan pertanian seperti misalkan ya mencangkul, kemudian bisa jadi mengolah tanah begitu ya atau kemudian jadi memisahkan hama tanaman dari tanaman yang ditanam begitu ya. Kemudian nilai guna barang berbeda dengan nilai guna jasa. Nilai guna jasa terlihat ketika jasa yang diberikan seseorang dapat memenuhi kebutuhan orang lain. Contohnya jasa seorang dokter, jasa seorang guru, kemudian jasa seorang arsitek. Nah, kalau tadi sebelumnya ada nilai guna, itu nilai guna barang. Nah, sekarang nilai guna jasa. Nilai guna jasa, jasa orang dokter, ya kita rasakan ketika kita sakit, kemudian diperiksa, kemudian diberi obat begitu ya. Nah, itu akan kita rasakan tuh kemudian seorang guru. Nah, proses pengajaran ini misalkan gitu ya. Saya menyampaikan sesuatu hal begitu, ada pengajaran begitu. Nah, ada materi yang disampaikan, nah itu jasa seorang guru begitu. Nah, akhirnya murid atau siswanya paham. Atau kemudian seorang arsitek di sini ya misalkan ya seseorang butuh desain, butuh gambar rumah begitu ya, gambar peta begitu ya, bangunan begitu ya. Nah, kemudian seorang yang membutuhkan gambar rumah tersebut menggunakan jasa arsitek, kemudian disusunlah gambar begitu, kemudian sesuai kebutuhan begitu. Nah, itu yang namakan nilai guna pada jasa. Selanjutnya, produksi jasa dalam ekonomi menurut Armstrong dan kawan-kawan 2014, jasa didefinisikan sebagai produk aktivitas manusia yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan manusia tetapi bukan dalam bentuk barang. Jasa tidak berwujud, jasa diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan dalam satu waktu.
Jasa tidak dapat disimpan untuk digunakan pada masa yang akan datang. Penyedia jasa dapat dilakukan oleh orang atau mesin. Jasa sangat dipengaruhi oleh keterampilan dan pengalaman orang-orang yang memberikan jasa. Jadi jasa itu tergantung pengetahuan atau keterampilan atau kemudian juga pengalaman dari orang-orang yang memberikan jasa itu sendiri. Nah, selanjutnya faktor-faktor produksi ada 4. Yang pertama, sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang disediakan oleh alam dan dapat dimanfaatkan guna mencapai kemakmuran. Nah, sumber daya alam tahu ya, contohnya ada yang bisa diperbaharui dan ada yang tidak bisa diperbaharui begitu ya. Ada yang namanya apa tadi yang bisa diperbaharui, misalkan ya air, tanah, udara gitu ya. Atau kemudian sumber daya alam tidak bisa diperbaharui, ada batu bara, ada minyak bumi, ada gas bumi dan barang tambang lainnya. Kemudian selanjutnya tenaga kerja atau labor adalah faktor produksi yang mengacu pada usaha manusia baik fisik maupun non fisik. Berdasarkan kualitasnya, tenaga kerja dibedakan jadi 3, yaitu tenaga kerja terdidik, dokter pengacara, kemudian tenaga kerja terlatih, sopir, montir, dan tukang cukur. Kemudian tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, petugas kebersihan, pembantu rumah tangga. Nah, berdasarkan kualitasnya memang ya tadi ya, tenaga kerja yang terdidik dokter dan pengacara. Nah, dokter harus sekolah dulu, begitu harus kuliah dulu. Kemudian setelah kuliah pun harus mengambil profesi begitu, atau kemudian istilahnya itu koas begitu selama 1 sampai 1,5 tahun begitu di rumah sakit daerah gitu, di RSUD atau rumah sakit umum daerah tertentu, sehingga kemudian setelah lulus S1 mendapatkan gelar dokter dengan koas tadi begitu ya. Kemudian saja pengacara. Nah, pengacara berarti harus kuliah di Fakultas Hukum begitu ya, mempelajari hukum-hukum yang berlaku, mempelajari peraturan yang berlaku, sehingga kemudian ketika ada orang yang melanggar harus ditertibkan, diberikan sanksi, atau kemudian juga berkaitan dengan pembuatan undang-undang. Nah, tadi yang berkuliah di Fakultas Hukum. Kemudian selanjutnya tenaga kerja terlatih ada sopir, montir, dan tukang cukur. Nah, kenapa terlatih? Nah, biasanya ini berdasarkan pengalaman gitu ya, supir atau kemudian montir atau kemudian tukang cukur. Nah, memang ada juga pelatihan khusus, tapi pelatihan khusus ini ya bagi orang-orang yang minat ikut. Kalau misalkan tidak berminat ikut ya biasanya belajar sendiri. Kemudian sopir ya berarti ngambil tes sebelum mendapatkan SIM, surat izin mengemudi begitu. Nah, kita ikut tes dan lolos, dapatkan sertifikat, bisa mengambil SIM begitu ya. Ada kemudian montir. Nah, montir juga sebagian ada sekolahnya, tapi kebanyakan mereka yang terlatih karena berdasarkan pengalaman begitu ya. Menservis atau membetulkan motor yang rusak begitu. Ya, kalau berdasarkan teori mungkin bisa, tapi juga butuhkan pengalaman. Nah, begitu pula dengan tukang cukur. Tukang cukur ada kursus khusus memang, tapi waktunya hanya sebentar, mungkin hanya sekian bulan ya, ada 1-2 bulan, sehingga kemudian bisa melakukan profesi tukang cukur. Nah, sementara tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, ada petugas kebersihan, ada pembantu rumah tangga. Nah, ini ya tidak terlatih, tidak terdidik begitu ya, karena semua orang bisa melakukan. Selanjutnya modal atau kapital berbentuk uang atau barang. Nah, modal ini ya sesuatu yang dibutuhkan untuk memulai usaha begitu ya. Kemudian berbentuk uang atau barang. Uang berarti bisa dibelikan barang, atau kemudian bisa membayar orang begitu ya, atau bisa juga buat menyewa tempat dan seterusnya. Kemudian kewirausahaan atau keahlian manajerial. Nah, ini penting bagi seorang wirausaha berkaitan dengan keahlian manajerial, karena setiap orang pasti akan mengatur usahanya begitu ya, mengatur perusahaannya begitu ya. Ada pemasukan, ada pengeluaran, kemudian ada tata cara mengelola sumber daya manusianya begitu, atau tenaga kerjanya begitu. Atau kemudian ada sistem gaji, ada kemudian sistem penjualan dan seterusnya, sehingga kemudian manajerial itu dilakukan dengan baik. Nah, selanjutnya peran iptek dalam menunjang kegiatan produksi. Dari sisi produksi, kemajuan iptek akan membantu kegiatan ekonomi, misalkan berkaitan dengan kemajuan mesin-mesin produksi. Misalkan mesin pembuat mobil, mesin pengolahan tanaman, dan pengolahan makanan, begitu ya. Nah, jelas karena dulu awal-awal misalkan mobil dan motor dibuat begitu. Nah, dulu pakai tenaga manusia gitu. Sekarang bisa menggunakan tenaga mesin untuk membuat mobil, untuk membuat bodi mobil begitu. Ya, sudah ada mesin cetaknya, tinggal ditaruh lempengan besi, kemudian dipres, terbentuklah bodi mobil gitu ya. Pun dengan mesinnya beberapa sudah dikerjakan oleh mesin begitu ya. Tinggal disediakan kabel, kemudian alat-alatnya nanti dirakit oleh mobil.
oleh mesin, maksudnya mesin untuk pembuat mobil begitu ya. Nah, selanjutnya pengolahan makanan. Nah, pengolahan makanan ini berkaitan dengan kegiatan pertanian. Nah, ada dari proses tanam, kemudian penyiraman, pemupukan sampai panen begitu. Atau kemudian juga berkaitan dengan pengolahan makanan, misalkan pembuatan mie instan. Pembuatan mie instan mungkin dulu awal-awal menggunakan tangan begitu ya. Kalau anak-anakku lihat di film-film Chinese begitu, ya ada tuh pembuatan mie begitu ya, menggunakan tangan, ada keterampilan khusus. Nah, kalau sekarang menggunakan mesin, tinggal dicetak begitu hingga kemudian mie instannya bisa jadi. Dan demikian dengan mungkin makanan atau minuman lainnya begitu ya, sekarang sudah menggunakan mesin. Nah, kemajuan teknologi tersebut akan meningkatkan produktivitas industri. Investasi terhadap teknologi produksi yang berlangsung secara besar-besaran akan meningkatkan produktivitas ekonomi dunia. Nah, selanjutnya distribusi. Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen yang membutuhkan. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam proses distribusi adalah yang pertama pembelian, yaitu membeli barang-barang dari produsen. Nah, dibeli kemudian dijual lagi begitu ya. Kemudian selanjutnya pemilahan dan pengelompokan barang. Nah, dipilah dan pengelompokan ini penting gitu ya, supaya kemudian ketika nanti disampaikan begitu, ketika nanti diantarkan ya sesuai dengan barang yang dibutuhkan begitu ya. Selanjutnya pengembungkusan dan pengepakan. Nah, ini juga penting begitu ya. Apalagi distribusi yang tadinya barangnya besar begitu sehingga kemudian butuh dipilah, dikelompokkan kecil-kecil, nggak dibutuhkan untuk pembungkusan dan pengepakan. Kemudian penggudangan. Nah, penggudangan ini untuk penyimpanan untuk barang-barang yang tidak didistribusikan secara langsung begitu. Misalkan berdasarkan pesanan begitu, maka harus ada gudang atau penggudangan itu sendiri. Kemudian selanjutnya pengangkatan dan pengangkutan. Nah, pengangkatan dan pengangkutan ini berkaitan dengan pengantaran tadi ya, diantarkan produknya sesuai dengan alamatnya masing-masing. Selanjutnya beberapa hal yang bisa menjadi hambatan distribusi antara lain ada kualitas dan kuantitas infrastruktur. Ada jalan raya, terminal, pelabuhan, dan bandara. Atau juga berkaitan juga dengan alat transportasinya. Begitu ketika memang ada kerusakan, ya bisa menghambat begitu ya. Kemudian selanjutnya jarak geografis antara lokasi produksi dengan lokasi konsumen. Nah, ini juga ketika jaraknya jauh, ya itu bisa menghambat. Atau kemudian ketika jalur yang dilalui ternyata terjal, kemudian jalannya rusak, atau kemudian berkaitan dengan kondisi jalan misalkan di daerah perkotaan dengan daerah pedesaan itu beda ya. Pedesaan yang misalkan berada di pegunungan begitu harus naik turun jalan begitu sehingga kemudian butuh waktu yang mungkin bisa jadi lebih lama sehingga ini menghambat distribusi. Selanjutnya, badan atau lembaga yang melakukan distribusi ada agen, yaitu perantara yang melakukan pembelian dan penjualan dengan perjanjian. Kemudian selanjutnya maklar, yaitu perantara yang menjual atau membeli barang atas nama orang lain. Selanjutnya komisioner, yaitu perantara seperti maklar tapi memiliki barangnya. Kemudian importir, yaitu orang yang atau lembaga yang membeli barang dari luar negeri. Kemudian eksportir, yaitu orang atau lembaga yang menjual barang ke luar negeri. Selanjutnya pedagang besar. Grosir, yaitu pedagang yang membeli atau dan menjual barang dalam jumlah besar. Kemudian pedagang eceran, yaitu pedagang yang membeli barang dari pedagang besar kemudian barang tersebut dijual kepada konsumen. Nah, adapun di sistem distribusinya ada 3 jenis. Yang pertama distribusi langsung, yaitu didistribusikan secara langsung dari produsen kepada konsumen. Misalkan penjual bakso. Penjual bakso itu kan datang ke rumah begitu ya, kemudian diracik begitu bumbunya, dikasih kuah begitu sehingga langsung diantarkan ke konsumen. Atau kemudian bisa juga konsumen mendatangi penjual bakso yang ada di warung-warung begitu ya. Nah, itu juga bisa, itu langsung juga didistribusikan secara langsung. Kemudian distribusi semi langsung, contoh distribusikan dari produsen kepada konsumen melalui pedagang eceran, misalnya barang-barang yang dijual di warung eceran. Nah, kalau eceran berarti pedagang ecerannya beli dulu begitu sehingga kemudian konsumen kalau mau beli barang-barang yang kecil begitu, yang sedikit, yang bisa dibeli di warung eceran. Nah, selanjutnya distribusi tidak langsung, produsen menjualnya terlebih dahulu kepada perantara agen atau grosir, kemudian dijual kepada pedagang eceran. Nah, ini contohnya produk-produk makanan instan gitu ya, atau kemudian sabun cuci piring, atau kemudian deterjen untuk cuci baju begitu ya. Nah, biasanya dijual dulu ke agen atau grosir begitu, kemudian dijual ke pedagang eceran sebelum dijual lagi ke konsumen.
Nah, peran iptek dalam menunjang kegiatan distribusi. Dari sisi distribusi, pemajuan iptek akan mempermudah pemesanan hingga pengiriman barang. Pembeli dapat secara langsung kepada penjual, bahkan langsung ke pabriknya. Hal ini akan mempermudah distribusi barang karena alamat dan jumlah barang yang dipesan bisa dituliskan dengan jelas. Dengan demikian, penjual tidak perlu mendistribusikan dan menjual melalui banyak saluran. Pada akhirnya, kegiatan tersebut akan mempercepat barang sampai ke tangan konsumen dan menghemat biaya. Jadi karena sekarang sistemnya sudah bagus, sudah ada sistem internet begitu. Nah, dari pemesanan dan pengiriman barang begitu, penjual tidak perlu langsung ke konsumen begitu, cukup pasang iklan misalkan begitu di internet, kemudian nanti ada pembeli yang ingin membeli, tinggal konfirmasi pembayaran dan bisa diantarkan nanti menggunakan jasa pengiriman barang gitu ya. Kemajuan teknologi seperti pelacakan barang atau tracking melalui teknologi GPS, Global Positioning System, akan membuat pembeli merasa tenang. Pembeli akan mengetahui barang yang dipesan sudah berada di mana sehingga tidak khawatir akan kehilangan barang yang dipesan. Nah, ini juga berkaitan dengan pengantaran gitu ya. Kita pesan suatu barang, misalkan beli buku misalkan. Nah, kita beli buku di toko buku secara online begitu atau menggunakan marketplace, kemudian diantarkan melalui jasa pengiriman barang begitu. Sehingga kita bisa mengeceknya di internet dengan kode resi yang tercantum di pembelian begitu ya. Kode resinya dilacak, apakah kemudian sudah diantarkan atau belum, atau misalkan sudah diantarkan, sudah pastinya sudah di mana, sudah di kota tujuan atau masih di kota asal begitu. Nah, nanti bisa dicek sehingga kemudian kita bisa mengetahui kapan barangnya datang. Misalkan kita sistemnya COD, cash on delivery, jadi kita bisa menyiapkan uang tunai, atau kemudian kita sudah membayar melalui transfer bank begitu. Nah, berarti kita tinggal menunggu di rumah gitu ya, sehingga kita tidak khawatir lagi barang hilang atau seperti apa begitu. Nah, selanjutnya kemajuan kegiatan ekonomi dalam hal konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Contoh kegiatan yang menghabiskan nilai guna yaitu makan nasi, minum es teh. Contoh kegiatan yang mengurangi nilai guna, contohnya adalah naik sepeda, naik kendaraan bermotor. Dengan adanya kegiatan konsumsi, maka nilai guna suatu barang jasa dapat berkurang atau habis. Nah, konsumsi kalau tadi produksi menghasilkan. Kalau konsumsi kata kuncinya adalah menghabiskan atau mengurangi begitu ya. Kalau menghabiskan ya makan, minum, menghabiskan begitu ya. Atau kemudian kalau contohnya yang mengurangi ya naik sepeda motor, naik sepeda begitu ya. Kenapa naik sepeda mengurangi? Karena kan ada ban misalkan. Ban itu kan kalau digunakan terus-menerus akan semakin tipis bannya begitu ya. Nah, itu contoh dari mengurangi nilai guna. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi yang pertama ada faktor ekonomi, ada tingkat pendapatan, kemudian ada harga barang dan jasa, kemudian ada ketersediaan barang dan jasa. Nah, kegiatan konsumsi ini ya berkaitan begitu ya, berpengaruh begitu ya. Tingkat pendapatan, ketika pendapatan banyak, ya bisa jadi konsumsinya banyak. Ya, begitu sebaliknya begitu ya, pendapatannya sedikit, maka konsumsinya sedikit. Atau kemudian harga barang dan jasa, ketika harganya mahal, ya konsumen atau pembeli ya bisa hanya membelinya sedikit, tapi kalau harganya murah maka pembeli bisa membelinya banyak. Kemudian ketersediaan barang dan jasa ini ya berkaitan dengan stok begitu ya, tersediaan barang jasa itu sendiri di pabrik atau di gudang-gudang gitu ya. Ketika persediaannya banyak maka barang yang dijual atau yang dikonsumsi bisa jadi banyak, ketika persediaan sedikit ya yang dikonsumsi juga sedikit. Nah, selanjutnya secara faktor non-ekonomi, jumlah anggota keluarga ini juga berkaitan dengan konsumsi. Kalau anggotanya keluarganya banyak, bisa jadi konsumsinya banyak. Kalau jumlah anggotanya sedikit, maka konsumsinya juga bisa sedikit. Kemudian selanjutnya tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan ini berkaitan dengan konsumen yang selektif, yang pilih-pilih berkaitan dengan kualitas barang. Ketika kualitas barangnya bagus, nah bisa jadi yang dibeli banyak. Tapi ketika kualitas barangnya kurang, begitu maka yang dibeli bisa jadi sedikit. Nah, selanjutnya berkaitan dengan tempat tinggal. Tempat tinggal ketika lingkungannya strategis, dekat dengan toko, dekat dengan penjual begitu, dekat dengan pasar, maka bisa dikonsumsinya banyak, bahkan bisa jadi berlebih begitu ya. Kalau tempat tinggalnya di lingkungan yang terpencil, jauh dari pasar, jauh dari toko, jauh dari penjual, ya maka konsumsinya juga sedikit. Selanjutnya ada lingkungan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat. Nah, ini juga berpengaruh. Ketika lingkungan sosialnya kebanyakan orang yang boros, bisa jadi kita ikutan boros begitu ya. Atau kemudian budaya masyarakat setempat misalkan melarang transaksi dalam
waktu tertentu, misalkan malam hari tidak boleh jual beli begitu ya, maka ya otomatis penjualan di malam hari tidak boleh. Untuk kemudian agama berkaitan dengan kalau dalam Islam ada halal dan haram. Nah, halal dan haram begitu, ketika barang yang halal maka bisa dibeli, kalau haram ya tidak boleh dibeli, tidak boleh dikonsumsi. Atau kemudian juga berkaitan dengan adat istiadat ini berkaitan dengan misalkan ada hari-hari tertentu begitu ya, hari pasaran kalau di Jawa begitu ya. Nah, itu juga kalau hari pasarannya cocok begitu sesuai, maka konsumsi bisa jadi berjalan secara lancar atau bisa jadi secara berlebih. Tapi kalau hari pasarnya tidak ada, tidak cocok begitu, maka bisa jadi ya konsumsi akan berkurang. Nah, selanjutnya peran iptek dalam menunjang kegiatan konsumsi. Dari segi konsumsi, kemajuan teknologi membuat konsumen semakin mudah untuk membeli dan memesan barang. Konsumen tidak perlu melihat barang secara langsung, akan tetapi bisa memesan secara daring. Pembelian juga dapat membayar melalui transfer antar bank sehingga pembeli dan penjual tidak perlu memegang uang secara fisik. Melalui teknologi internet, pembeli dapat mencari barang dari seluruh penjuru dunia, tidak lagi terbatas pada penjual di wilayah atau negaranya sendiri. Penjual pun demikian dapat menjual barang ke seluruh dunia. Nah, kalau konsumsi ini ya berkaitan dengan pembelian barang gitu ya, bisa menggunakan, kalau sekarang ada online begitu ya. Kalau kali distribusi berbicara tentang pengantaran, kalau ini berbicara tentang pembelian. Pembelian bisa dengan handphone melalui marketplace begitu, atau misalkan kalau sekarang ada teknologi pengantaran, ada misalkan Gojek atau Grab begitu, beli makanan tinggal pesan, ya kita siapkan uang, nanti bisa diantar, tinggal bayar cash ketika ada yang mengantarkan itu datang, atau misalnya ojek begitu ya. Atau kemudian bisa jadi menggunakan e-wallet atau dompet digital begitu ya. Kita sudah ada saldo misalkan di GoPay atau Batik Grab menggunakan OVO begitu, tinggal dibayar gitu, nominalnya berapa, nanti kita tinggal menerima barang yang kita pesan begitu ya. Atau kemudian berkaitan dengan barang-barang yang sifatnya bisa dikirim jauh, misalkan sepatu, baju, atau kemudian handphone, atau kemudian alat elektronik lain, misalkan laptop, televisi, begitu ya. Ketika kita berminat membeli dari daerah lain atau dari negara lain, begitu kita bisa membelinya, memesannya, tidak perlu ribet mendatangi, begitu. Nanti kita bisa pesan, nanti bayar melalui e-banking atau tadi e-wallet begitu, mobile banking atau e-wallet begitu, sehingga kemudian tinggal pesan, kemudian barang kita terima ya insya Allah dengan aman begitu ya. Nah, baik, insya Allah untuk penjelasan tentang kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan iptek cukup sekian begitu. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf, like dan subscribe channel saya supaya ke depan lebih baik lagi, dan mohon komentarnya ketika ada masukan begitu ya. Terima kasih, dan untuk kesempatan penjelasan kali ini marilah kita tutup dengan bacaan alhamdulillah rabbil alamin. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.